haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan selalu berikan dalam Tuhan, kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengutus pasukan malaikatnya. Dan karena Tuhan Yesus juga berjanji, Dia tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kita. Maka lebih firman Dia katakan, apa yang aku kerjakan, kata Yesus, dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu hebat? Jadi saudara kan Tuhan, ada saja orang-orang yang kepo, ada saja orang-orang yang nggak jelas, lalu mulai menyerang kita dan berkata, apa itu program kamu hebat, kamu hebat? Itu program duniawi itu, terlalu membanggakan diri sendiri. Dia tidak meninggikan Yesus, Yesus yang hebat. Jawaban saya sederhana, kau telah mengerti firman-Kah? Kalau orang mengerti firman, Daud bahkan bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan Alkitab katakan, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berarti kita harus bagikan virus ini, virus positif ini kepada setiap orang. Suami harus bilang sama istrinya, sayang kamu hebat. Istri harus bilang sama suaminya, sayang kamu hebat. Orang tua harus bilang sama anak-anaknya, kamu hebat, ya kan? Dan mertua harus bilang sama menantunya, kamu hebat. Dan menantu harus bilang sama mertuanya, papa, mama, kamu adalah orang-orang yang hebat. Haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, today is Monday. Dan every Monday it's time for PXM. Please help me. Dan saudara yang dalam Tuhan, selalu saya katakan, mencari pertolongan yang paling indah adalah di dalam terang firman Tuhan. Dalam terang firman Tuhan ada kepastian, ada kekuatan, ada pertolongan, dan ada mujizat yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti biasa, saya ingin mengingatkan buat saudara bahwa jangan lupa yang belum subscribe. Kalau program ini sudah anggap memberkati saudara, jangan lupa like-nya dan jangan lupa share kepada teman-teman saudara, sehingga bukan hanya saudara yang diberkati. Masa berkat mau simpan sendiri, tetapi saudara juga bagikan kepada orang lain. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara diberkati juga dalam program PXM hari ini. Saudara jangan lupa scroll lagi saudara, karena ada banyak program-program yang mungkin sudah lewat, tetapi tetap sangat akan memberkati saudara. Karena kita banyak wawancara orang, kita banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita juga banyak memberi masukan-masukan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah kehilangan maknanya, kan firman Tuhan selalu baru tiap pagi dan tiap saat, tiap hari. Dan firman Tuhan selalu menyegarkan kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Nah, hari ini yang telah dipilih oleh tim redaksi kita dari program PXM ini adalah orang-orang yang bermasalah dan orang-orang yang mempertanyakan tentang sifat sensian. Kenapa saya gampang tersinggung? Kenapa suami saya kok orangnya sensian? Bagaimana menghadapinya dan lain-lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini karena itu dalam program PXM hari ini kita akan membahas sensian ini. Apakah dari setan? Apakah dari diri sendiri? Nah, ini dia. Karena makin akhir zaman ini, makin kesini, makin banyak orang yang belum sensian. Dan orang sensian selalu mendatangkan persoalan di mana-mana. Suami yang sensi membuat istrinya stres. Istri yang sensi membuat suaminya stres. Makanya anak-anak muda dengar, lu kalau cari pasangan teman hidup, mungkin dia ganteng sih, mungkin dia cantik sih, tetapi kalau dia sensian, aduh hati-hati aja saudara, karena orang sensian selalu bikin masalah di mana-mana. Saya pelajari ini dalam Filipi pasal 2 ayat 1-7 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan jadi orang yang sensian, kata Alkitab, tetapi kepentingan orang lain juga, mikirin orang juga, kata Alkitab.
Hendaklah kamu dalam hidupmu, kamu menaruh dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi perasaan kita bukan perasaan untuk kepentingan, keuntungan, kenikmatan diri sendiri, tetapi seperti perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, artinya dalam kesempurnaan, dalam kehebatan, dalam kesempurnaan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi masalahnya tidak menganggap, artinya tidak berasumsi, tidak selalu berpikir, oh hanya saya perlu diperhatikan, tapi bagaimana saya dengan apa yang ada pada saya. Justru saya harus jadi berkat, justru saya harus jadi saksi, justru saya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri, mau berkorban, mau berbuat sesuatu, dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Tujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan, membebaskan manusia, melepaskan manusia, dan membawa manusia pada rencana Allah yang sempurna. Orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri nggak peduli dengan orang lain. Tetapi orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, otomatis nggak akan jadi sensian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kembali, apakah sensian ini dari setan atau dari diri sendiri? Saya khawatir dari dua-duanya. Dimulai dari setan, karena setan mau kita sensian, ya kan? Tapi kemudian di follow up, ditangkap oleh kita sendiri, dan kemudian kita enjoy it, kita menikmatinya, kita entertain it, sehingga setelah setan menawarkan kita untuk jadi orang sensian, lalu kita tangkap, kita nggak tolak, kita nggak mau lepaskan, kita nggak mau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, saya pelajari gini, modal penting seorang pelayan Tuhan yang sukses, anak-anak Tuhan yang diberkati, adalah sensitivitas. Nah, jadi benar kita harus jadi orang-orang yang peka, betul. Tetapi sensitif tidak menjadi orang-orang yang sensian. Nah, saya pelajari apa bedanya. Sensitif buat saya tidak sama dengan sensian. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang diberkati, setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, dia harus sensitif. Sensitif dengan apa? Satu, suara perintah serta tuntunan Tuhan. Dia harus tahu, oh Tuhan sedang berbicara, oh Tuhan sedang tegur saya, oh Tuhan sedang latih saya, oh Tuhan sedang arahkan saya, oh Tuhan sedang menuntun saya. Jadi kalau dia ada masalah, dia nggak cepat kecewa, dia ada tantangan, dia ngerti, oh ini Tuhan sedang melatih saya, Tuhan sedang mendidik saya. Atau sebaliknya, oh Tuhan sedang menegur saya sudah jalan salah di hadapan Tuhan, saya harus berbalik dari jalan-jalan saya yang salah. Jadi ingat, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, yang ingin terus dipakai Tuhan, dia harus sensitif. Sensitif akan apa? Suara, perintah, serta tuntunan Tuhan. Sehingga dia ngerti, oh ini Tuhan sedang memukul saya, oh ini Tuhan sedang mendidik saya, oh Tuhan sedang mengarahkan saya, oh Tuhan sedang membawa saya pada pengalaman yang lebih dahsyat. Yang kedua, dia harus sensitif pada apa? Suara jeritan jiwa-jiwa yang terhilang. Iya kan? Jadi kenapa dia mau mengabarkan Injil? Kenapa dia mau menolong? Kenapa dia mau ulurkan tangan? Kenapa dia mau berbagi? Kenapa dia mau korbankan harta miliknya? Karena dia masih bisa mendengar suara jeritan-jeritan jiwa yang terhilang. Sehingga dia berkata, Tuhan pakai hidupku untuk menjadi alat dalam tangan. Ada terlalu banyak orang yang jiwanya sudah bebal, saudara. Gak peduli orang mau masuk neraka kayak orang mau sengsara kayak, yang penting hidup gue diberkati. Wah, itu parah. Ini yang saya bilang, dia tidak memiliki perasaan dan pikiran seperti yang dalam Kristus. Yang ketiga, setiap pelayan-pelayan itu sukses harus sensitif dengan apa? Suara kesusahan dan ketersesatan jemaat. Jadi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan yang penting gue oke, yang penting gue senang, yang penting gue nikmat. Tetapi ada teman-teman saya yang sedang tersesat, ada teman-teman saya yang sedang hidup dengan narkoba, ada teman-teman saya yang sedang hidup dengan seks bebas, ada teman-teman saya yang ateis, ada teman-teman saya yang menuju neraka. Tuhan pakai hidup saya, minimal lewat kesaksian hidup saya, minimal lewat keberadaan saya. Alkitab kan suka orang dapat melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi dia takut kalau dia kompromi dengan dosa. Dia takut kalau dia tidak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain bisa menuju ke neraka, disesatkan oleh setan. Dan yang keempat, setiap anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan harus sensitif dengan apa? Suara kebutuhan sesama rekan hamba Tuhan serta ladang Tuhan lainnya. Iya kan? Karena kita juga diselamatkan karena anugerah. Berarti kita juga ingin jadi berkat buat orang, ya kan? Kita mau bergandengan tangan. Mungkin kita berasal dari gereja yang berbeda, mungkin kita memiliki pelayanan yang berbeda, tetapi kita tahu Tuhan, di hidup saya ini, saya ingin bergandengan tangan dengan sebanyak mungkin orang. Karena
Orang-orang yang egois, orang-orang yang perasaannya sudah bebal, dia nggak peduli orang lain, ya kan? Dia nggak ingin untuk bergandengan tangan. Buat dia yang penting saya, yang penting saya. Orang lain semua nggak beres, orang lain semua nggak benar, orang lain semua nggak seperti saya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang sensitif akan selalu menjadi orang-orang yang terbeban untuk membangun unity. Haleluya. Nah, saya pelajari apa sebetulnya menghambat sensitivitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Seringkali ada perasaan sifat sensian. Nah, di mana mulainya? Misalnya perasaan disayangi. Ya kan? Oh, dia lebih cantik, oh dia lebih baik, oh dia lebih disayang sama orang-orang dekatnya, ya kan? Oh, nggak bener, dia suka menjilat. Orang sensian suka menebar hoax. Orang sensian suka nyerang gitu. Orang sensian, kenapa? Karena merasa disayangi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, setan mulai menuduh kita, setan mulai mengintimidasi kita. Nah, persoalannya kemudian kita follow up, ya kan? Kemudian kita entertain pikiran itu. Nah, ini yang saya bilang, mulai dengan asumsi akibat intimidasi dari kegelapan. Nah, ini harus dilawan dalam nama Yesus. Yang kedua, perasaan paling benar, paling suci, dan paling rohani. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, paling parah, saya ulangi sekali lagi, paling parah. Saya ulangi sekali lagi, paling parah, ya kan? Orang-orang yang merasa diri paling benar, paling suci, dan paling rohani. Saudaraku, kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah. Kalaupun kita merasa benar, kita merasa banyak hal baik yang kita bisa buat dalam hidup kita, jangan pakai itu untuk kesombongan. Tapi justru pakai itu untuk menolong orang lain, mengangkat orang lain, menyelamatkan orang lain, memberkati orang lain. Lalu yang ketiga, ya kan, perasaan sifat sensian, perasaan beda level. Wah, ini parah, nggak level. Oh, dia nggak level sama saya, pendeta. Wah, saudara guys, dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang karena merasa kaya sembarangan ngomong sama pembantunya, sembarangan ngomong sama mbaknya, sembarangan ngomong sama supirnya, sembarangan ngomong sama orang yang dia merasa lebih rendah, ya kan? Karena mungkin pendidikannya lebih rendah, karena mungkin status sosialnya lebih rendah. Saudara guys, dalam Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah. Pastikan hidup kita menghargai Yesus saja. Mau menghargai orang berdosa, wanita yang tertangkap basah berbuat zina dikasih oleh Yesus. Wanita yang jelas-jelas punya latar belakang gak baik mencuci kaki Yesus dikasih oleh Yesus. Artinya apa? Di hadapan Yesus tidak ada beda level. Kalau kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan Yesus, tidak ada beda level. Yang ada, kita semua hidup karena anugerah. Haleluya. Dan yang selanjutnya saya pelajari perasaan sensian ini, yaitu perasaan minder dan mudah tersinggung. Nah, ini dia. Orang sensian apa-apa tersinggung, apa-apa tersinggung. Kalau sudah mengerti, wah, kalau saya apa-apa tersinggung, saya apa-apa tersinggung, ya itu berarti setan sudah mulai menguasai hidup saudara. Tolak dalam nama Yesus. Bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan sudah memilih aku, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupku. Orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih hebat, but we are special in God's eyes, saudara. Haleluya. Dan selanjutnya, kelima saya pelajari, ya kan, yang menghambat sensitivitas kita. Kenapa? Karena kita sensitif, ya kan. Dan yang kelima, perasaan malas dan tidak berjiwa pejuang. Nah, ini dia. Jadi saya kayaknya nggak sanggup deh, saya kayaknya nggak mampu deh, saya kayaknya nggak bisa deh, saya kayaknya bukan orangnya deh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, when you say you can, you will can. Ketika saudara bilang saya bisa, engkau akan bisa, engkau pasti bisa, engkau akan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga engkau bisa. Makanya kita bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kadang-kadang bukan kita nggak bisa, tapi kita nggak punya semangat, kita nggak punya keinginan, kita nggak punya iman untuk melangkah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat siap saudara, ayo mari, jangan jadi orang yang sensian. Jadi orang yang sensian itu rugi. Kenapa? Karena kita dijajah oleh pikiran-pikiran negatif. Kita menerima semua intimidasi yang setan tawarkan buat kita. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya bilang, di dalam nama Yesus, mari kita jadi orang percaya, melangkah dengan kasih, melangkah dengan iman, melangkah dengan keyakinan bahwa jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Apalagi kita menjelang Natal hari-hari ini. Bukankah Natal berbicara tentang Allah Immanuel? Betul saya lemah, betul saya banyak kekurangan, betul saya banyak kesalahan. Tetapi karena Allah Immanuel menyertai saya dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dan selanjutnya, bagaimana langkah penting untuk menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal? Sensitif,
tapi tidak sensian. Karena kita tahu sensian itu dia datang dari setan, lalu kemudian dia ditangkap dan kemudian di follow up, kemudian di entertain oleh pikiran kita yang terintimidasi oleh iblis, sehingga kita penuh dengan asumsi-asumsi. Tetapi orang-orang yang sensitif, dia mengerti betul, Tuhan menyertai saya, Tuhan membela saya, Tuhan memampukan saya, Tuhan menguatkan saya. Izinkan saya bicara buat pemirsa, kamu hebat, yang disayang dan diberkati Tuhan. Jangan biarkan intimidasi iblis akhirnya mengarahkan kita pada kehancuran. Tapi mulai hari ini sensitif akan suara Tuhan, untuk percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupku, dan aku akan hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, apa langkah penting untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya maksimal? Yang pertama, jadi orang yang praktis dan simpel. Orang-orang yang sensitif dengan suara Tuhan, dia mengerti betul Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia jadi orang yang praktis. Dia jadi orang yang nggak berat gitu, apa-apa dipikir, apa-apa praktis saja. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksudnya. Dia praktis dan simpel. Anak-anak Tuhan yang sensitif, dia pasti praktis dan simpel. Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Artinya apa praktis? Tuhan nggak bilang, Musa, untuk bisa dipakai oleh aku, kamu harus punya. What is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Dan Tuhan bekerja itu. Artinya apa? My God is a practice God. Tuhan saya Tuhan yang praktis. My God is a simple God. Dia praktis, dia simple. Tinggal kita imani, kita percaya, kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, langkah penting untuk menjadi pelayan Tuhan yang maksimal, fokus pada panggilan. Fokus saja pada panggilan. Gak usah kompetisi sama siapapun, gak usah iri sama siapapun, gak usah minder untuk apapun. Pokoknya fokus pada panggilan. Tuhan yang memilih dan memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Yang ketiga, langkah penting untuk menjadi pelayan Tuhan yang maksimal, menomorduakan perasaan. Perasaan itu harus nomor 2. Iya kan? Jangan seperti Ungke ditanya sama Alo, Ungke, perasaan buat Ngana itu nomor berapa? Dia bilang nomor 6. Ih, kenapa jauh sekali perasaan nomor 6? Dia bilang karena 1 sampai 5 tetap Pancasila. Pokoknya NKRI harga mati. Itu bedanya NKRI sama departemen store. Kalau departemen store harga pas, kalau NKRI harga mati. Dead price. Jayus saudara, ya kan? Saudara kasih dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, apa yang nomor 1? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Kalau kita bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan nomor 1, perasaan nomor 2, maka yang kita lihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat, saudara. Boleh nggak kita sadar hari ini, perasaan saya nggak mau. Meskipun saya berat, tapi kalau Tuhan suruh ini, saya mesti taat. Meskipun saya feel ya lagi kecewa, tetapi kalau Tuhan perintahkan, saya harus tetap jalan. Karena saya tahu Tuhanlah sumber kekuatan saya. Dia jurumudi saya, Dia kekasih jiwa saya, dan Dia luar biasa dalam membimbing hidup saya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, langkah penting untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang maksimal, praktis dan simpel. Fokus pada panggilan, menomorduakan perasaan kita. Keempat, yang terakhir, sensitif pada Tuhan dan kebutuhan jiwa-jiwa. Kita harus sensitif pada Tuhan dan kebutuhan jiwa-jiwa. Jadi kita gak jadi orang yang sensian gitu, gak jadi orang yang apa-apa tersinggung. Pak, boleh gak jadi orang yang sekarang lebih ingat firman Tuhan? Bu, boleh gak jadi orang yang lebih ingat firman Tuhan daripada perasaan? Adik-adik muda capek kali kalau sudah ikuti perasaan tuh. Kalau bisa diputusin percuma, hidup udah gak ada artinya. Kenapa hidup jadi gak ada artinya? Ya kan? Tuhan telah memilih dan memanggil saudara. Hari ini kau boleh diputuskan, tetapi esok kau melihat Tuhan menyediakan lebih baik bagimu. Hari ini mungkin kau gagal. Haruskah kau dijajah oleh perasaanmu? Oh, saya gagal, saya nggak bisa buat apa-apa, hidup saya akan binasa. Atau sebaliknya kau bangkit dan bilang, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Saudaraku, saya bangga di program PSM ini. Ada orang-orang yang mempertanyakan bagaimana menghadapi orang-orang sensian. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, apakah sensian ini adalah dari setan atau dari diri sendiri. Dan hari ini kita belajar, sensi awalnya dari setan. Setan yang mau mengintimidasi kita. Tetapi sekarang keputusan kita, saya mau hidup dalam iman, atau saya membiarkan perasaan saya mengendalikan saya.
Perasaan mengendalikan saya. Yang ada hanya air mata, penderitaan, dan kekecewaan. Tapi kalau iman yang ada pada saya, maka saya akan hidup lebih daripada orang-orang yang melihat. Saudara kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Dan sampai berjumpa program minggu depan, masih di PSM kita. Dan remember, perasaan kita nggak penting. Yang paling penting, bagaimana kita taat, bagaimana kita setia, bagaimana kita beriman, dan bersukacita dalam Tuhan. Karena orang yang bersukacita dalam Tuhan akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Kamu hebat. Sampai minggu depan. Haleluya.